Hai Sobat Adiaksa, pernah nggak kamu membayangkan seorang bankir bisa jadi juru selamat transportasi publik Indonesia? Sosok itu adalah Ignatius Jonan, pria kelahiran 21 Juni 1963 di Singapura. Walau lahir di luar negeri, jiwanya 100% Indonesia. Ia menempuh pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya, lalu melanjutkan ke jenjang master di Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Amerika Serikat. Jonan dikenal sebagai pribadi disiplin, tegas, tapi rendah hati. Sejak muda, dia sudah terbiasa berada di lingkungan profesional, berpikir sistematis, dan membangun relasi lintas budaya. Tapi yang paling menarik, Sobat Adiaksa, adalah kemampuan Jonan membangun jejaring dengan banyak kalangan, mulai dari rakyat kecil hingga para petinggi perusahaan global. Dan percaya atau enggak, kekuatan itulah yang nanti jadi senjata utamanya dalam mentransformasi wajah transportasi Indonesia. Sebelum dikenal luas di dunia transportasi, Ignatius Jonan justru menghabiskan banyak tahun sebagai bankir profesional. Ia pernah menduduki jabatan bergengsi sebagai Managing Director Citigroup Indonesia, sebuah posisi yang sangat prestisius di dunia keuangan global. Di sana, Jonan menangani klien-klien besar, berhadapan langsung dengan top-level eksekutif, dan membangun jejaring internasional dengan pemain penting di sektor perbankan dan investasi. Tapi yang hebat, jejaring itu nggak dia simpan sendiri. Ketika akhirnya Jonan diminta pemerintah untuk memimpin PT Kereta Api Indonesia, dia membawa serta semua pengalaman profesional, kedisiplinan, dan koneksi yang pernah dia bangun. Dan dari sinilah mulai terlihat, Jonan bukan hanya teknokrat, tapi juga pemimpin dengan modal sosial yang kuat. Tahun 2009, Ignatius Jonan ditunjuk jadi dirut PT KAI. Waktu itu, KAI dianggap perusahaan bobrok, tapi dalam 5 tahun, semuanya berubah drastis. Kereta jadi bersih, tepat waktu, bebas calo, dan disiplin. Rahasianya, Jonan bangun kolaborasi. Dia rangkul komunitas, gandeng aparat, dan ciptakan budaya kerja profesional. Beginilah pemimpin sejati, bangun jejaring, dan gerakan semua elemen buat perubahan. Tahun 2014, Jonan masuk Kabinet Jokowi. Pertama jadi Menteri Perhubungan, lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Di ISDM, dia ikut negosiasi tambang Freeport. Bayangin, lawan perusahaan tambang global, tapi tetap teguh jaga kepentingan rakyat. Semua itu bisa terjadi karena jejaring yang dia bangun kuat, solid, dan dipercaya. Jonan itu bukan cuma pintar, tapi juga berani dan bisa diandalkan. Walau nggak lagi jadi menteri, Jonan masih aktif membangun negeri lewat dunia bisnis. Ia jadi komisaris di Gojek, Grab, dan Unilever. Di balik layar, dia terus dorong nilai-nilai integritas dan kepemimpinan yang rendah hati. Inilah pemimpin sejati. Tetap relevan, tetap berkarya, dan tetap jadi inspirasi. Dari rel kereta sampai tambang emas, dari bank internasional ke forum nasional, Ignatius Jonan telah memberi contoh bahwa jejaring, integritas, dan kerja nyata bisa mengubah wajah negeri. Yuk belajar dari beliau, bahwa pemimpin besar bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling kuat dampaknya.